Masyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Tanwirul Qulub rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir mengajak kepada segenap jamaah salat Jumat Masjid Tanwirul Qulub, marilah kita sekalian sama-sama berusaha dengan sekuat tenaga, dengan bersungguh-sungguh untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sekalian sama-sama berusaha dengan penuh kesabaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan kita sekalian dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mukminin, yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Masyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, Al-Fakir mengajak kepada segenap jamaah salat Jumat Masjid Tanwirul Qulub, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kita umat muslim bahkan di seluruh dunia pada bulan ini semua bersukacita menyambut dan memperingati hari kelahiran Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir akan menjelaskan, akan menyampaikan tema khutbah tentang keagungan akhlak baginda Rasul Muhammad SAW. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Allah telah menyematkan predikat kepada baginda Rasul Muhammad SAW sebagai satu-satunya manusia yang sempurna serta memiliki akhlak yang agung, yang tidak ada seorang pun bisa menyamai akhlak beliau. Sayyidah Siti Khadijah, Sayyidah Siti Aisyah, beliau mengatakan bahwa akhlak baginda Rasul Muhammad SAW adalah cerminan dari Al-Quran. Disebutkan dalam kitab Ta'amul An-Nabawi fi ghairil muslimin, betapa agung akhlak baginda Rasul. Bukan hanya kepada sesama umat Islam, bukan hanya kepada sesama yang beriman, akan tetapi kepada semua manusia begitu mulia akhlak baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau kita bertata krama, berakhlak yang baik kepada sesama muslim, sesama mukmin, itu sudah biasa. Tapi bagaimana kita bersikap ketika berhadapan dengan orang yang tidak sama akidahnya dengan kita, bahkan memusuhi kita, bahkan memerangi kita? Bagaimana kita akan bersikap? Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kisah akhlak baginda Rasul Muhammad SAW
kepada kafir Quraisy yang setiap waktu memerangi beliau, setiap waktu ingin membunuh beliau. Kita tahu sahabat Ikrimah, beliau anak dari Abu Jahal. Sebelum masuk Islam, beliau adalah orang yang paling getol untuk berusaha membunuh baginda Rasul, memerangi baginda Rasul, membenci umat Islam. Kisah permusuhan Ikrimah dengan umat Islam, dengan baginda Rasul sangatlah panjang. Sampai pada akhirnya, pada Fathu Mekkah, pertempuran sengit terjadi. Pasukan Ikrimah bin Abi Jahal dipukul mundur oleh pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ikrimah sampai lari mundur bersama pasukannya ke Laut Merah, mau menyeberangi untuk lari ke kota Yaman. Pada saat itu Ummu Hakim bin Haris bin Hisham, istri Ikrimah, telah terlebih dahulu masuk Islam. Karena pasukan Islam mengejar Ikrimah, maka Ummu Hakim menghadap baginda Rasul untuk meminta jaminan keselamatan terhadap Ikrimah. Ikrimah berkata kepada baginda Nabi, "Wahai baginda Rasul, suamiku Ikrimah tengah lari ke negara Yaman, sekarang sampai di Laut Merah. Atas keagunganmu, aku minta jaminan keselamatan untuk Ikrimah." Bagaimana reaksi baginda Rasul? Beliau menghilangkan dendam, beliau menghilangkan permusuhan. Langsung saja beliau menerima, sejak saat ini aku jamin keselamatan dan keamanan Ikrimah. Sehingga Ummu Hakim istri Ikrimah mengejar Ikrimah. Didapati Ikrimah sedang berusaha mencari perahu untuk menyeberangi Laut Merah menuju negara Yaman. Disampaikan kepada Ikrimah bahwa aku telah memintakan jaminan kepada baginda Rasul akan keselamatanmu. Sekarang ayolah kita kembali ke Mekah menghadap baginda Rasul. Putus asa Ikrimah akhirnya kembali ke Mekah, dibawa oleh istrinya menghadap baginda Rasul. Sebelum Ikrimah sampai ke kota Mekah, baginda Rasul telah memberi pengumuman dalam sebuah riwayat yang termaktub dalam kitab Ta'amul An-Nabawi ma ghairil muslimin. Baginda Rasul mengumumkan, "Ya'tikum Ikrimah ibnu Abi Jahil mu'minan muhajiran fala tasubbu abahu fa inna subbal mayyiti yu'dzil hayya wala yablughul mayyitah." Yang artinya, akan datang kepada kalian Ikrimah putra Abi Jahal sebagai orang yang beriman dan berhijrah, maka jangan kalian caci maki ayahnya, karena sesungguhnya mencaci maki seseorang yang sudah meninggal dapat menyakiti yang masih hidup, dan cacian itu tidak akan sampai kepada yang telah meninggal. Masyarul hadirin rahimakumullah, marilah sedikit kita merenung perbuatan Abi Jahal, tingkah laku Abi Jahal semasa hidup. Watak keras dan memusuhi Ikrimah kepada baginda Nabi begitu kejam. Setiap waktu hanya ingin membunuh baginda Rasul. Akan tetapi apa yang telah diperbuat oleh baginda Rasul, mencaci maki Abu Jahal saja dilarang, karena Abu Jahal sudah meninggal. Kata Nabi, mencaci maki orang yang sudah meninggal bisa menyakiti anak keturunannya yang masih hidup, dan cacian itu tidak akan sampai kepada orang yang meninggal. Betapa luhur budi pekerti baginda Rasul Muhammad SAW. Masyarul hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kegiatan rutin baginda Rasul ketika di Madinah
yaitu selalu menyuapi seorang Yahudi yang buta di tengah pasar. Setiap hari dilakukan oleh baginda Rasul. Dengan telaten baginda Rasul menyuapi si buta Yahudi ini. Sebelum makanan dimasukkan, disuapkan ke mulut si Yahudi, beliau terlebih dahulu menghaluskan makanan itu. Hal itu berlangsung sekian lama sampai tiba waktunya baginda Rasul wafat. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah sunnah-sunnah Nabi yang belum aku kerjakan?" Maka Sayyidah Siti Aisyah mengatakan, "Wahai Abah, ada satu sunnah baginda Rasul, ada satu kebiasaan baginda Rasul yang belum Abah kerjakan." Apa itu? Menyuapi di pasar di sudut kota Madinah. Ada seorang Yahudi buta yang setiap hari disuapi oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar mendatangi orang Yahudi tersebut dan menyuapi si Yahudi. Akan tetapi si Yahudi marah karena ketika ditanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah orang yang biasa datang menyuapi kamu." "Bukan. Orang yang selalu datang menyuapi saya adalah orang yang sangat sopan, sangat bagus akhlaknya. Dari langkah kakinya sangat diketahui, sangat saya kenal. Cara menyuapi sangat saya kenal. Tidak kasar seperti kamu." Padahal si Yahudi ini setiap kali disuapi oleh Rasulullah selalu mengejek, selalu menghina, selalu memaki-maki baginda Rasul dengan ucapan, "Wahai orang-orang Madinah, janganlah engkau sampai percaya kepada Muhammad. Janganlah kamu sampai berteman dengan Muhammad. Muhammad adalah pembohong. Muhammad adalah tukang sihir. Muhammad adalah tukang fitnah." Setiap hari sambil disuapi oleh baginda Rasul, setiap hari juga mencaci maki baginda Rasul. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sambil bercucuran air mata mengatakan, "Wahai Yahudi, memang benar, aku bukanlah orang yang biasa datang menyuapi kamu. Karena sesungguhnya orang yang dengan telaten menyuapi kamu setiap hari, beliau sudah wafat." Kemudian si buta bertanya, "Siapa dia?" "Sesungguhnya orang yang setiap hari menyuapi kamu adalah baginda Rasul Muhammad SAW." Dari dua kisah ini bisa kita renungi bagaimana kita seharusnya bersikap baik dengan sesama muslim, dengan sesama manusia yang berbeda suku, agama, dan ras. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita walaupun tidak sesempurna baginda Rasul Muhammad SAW, sedikit bisa meneladani akhlak-akhlak mulia beliau. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala huwas samiul alim.